Semua orang pasti belajar. Bukan cuma mahasiswa. Saya sebagai dosen juga terus belajar. Belajar teknologi baru, belajar dari kasus-kasus baru, supaya saya bisa dapat pengalaman-pengalaman baru. Kalau belajar formal itu udah pasti. Tetapi kalau dilihat dari sisi lainnya, ketika berdiskusi dengan mahasiswa, tidak hanya mahasiswa yang belajar dari saya, tapi saya juga banyak belajar dari mereka. Apalagi saya banyak dapat pelajaran dari orang tua, sahabat, lingkungan, dan pengalaman. Tapi, sebagai mahasiswa yang hidup di lingkungan akademis, saya banyak berdiskusi dengan dosen-dosen saya. Banyak pengalaman mereka yang bisa jadi sumber inspirasi dan motivasi. Pada akhirnya, kalau mau maju, kita selalu butuh orang lain. Daripada sendiri-sendiri, lebih baik kita belajar bersama untuk maju bersama. Supaya masa depan kita sama-sama cerah. Untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Sahabat Mustopo, dimanapun Anda berada, terima kasih tetap bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Mustopo yang kita kelola ini. Kita akan melanjutkan lagi bincang-bincang bersama dengan Kang Asep. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Pemuda ICMI. Kang Asep, kita sekarang bicara tentang pemuda secara keseluruhan ya. Menurut Anda, apa tantangan terbesar yang terjadi pada saat ini yang akan berimbas pada 2045, di mana pada saat itu diperkirakan sebagai era keemasan Indonesia ya? Ya. Jadi tantangan terbesar pemuda khususnya di era digital ya, kalau kita lengkapi itu, pertama dan yang utama adalah masalah kompetensi. Masalah kompetensi itu menjadi tantangan utama di mana pemuda di era digital ini tentu harus memahami ya, harus paham betul dan menguasai teknologi ya, itu yang penting ya, karena itu akan berdampak dan berpengaruh terhadap apa yang saat ini dia kuasai gitu. Artinya selama ini kan kita bisa dikatakan Indonesia ini ya dari sisi teknologi ya bisa dikatakan tertinggal dengan dunia barat ya, dan itu juga para pemudanya. Katakanlah kita baru mengenal komputer, baru mengenal HP juga kan mungkin 90-an lah dan ini juga menjadi kendala sendiri ya, sehingga itu berdampak terhadap kemampuan pemuda untuk mengeksplorasi ya. Pertama itu masalah kompetensi ya, dan ini memang sebetulnya sudah ada jalurnya, artinya sudah ada solusinya ya. Meskipun upaya pemerintah saat ini ya yang mengarahkan kompetensi itu dibangun melalui lembaga-lembaga resmi ya, seharusnya mungkin lebih fleksibel ya, supaya pemuda juga lebih leluasa. Karena kalau kompetensi diukur oleh dinilai hanya satu lembaga tertentu, tentu juga akan tidak akan berdampak luas ya terhadap kemampuan pemuda tersebut. Iya Kang, ini menarik ya, karena di mana pemerataan ekonomi kan tidak menjangkau semua wilayah di Indonesia ya. Mungkin yang melek kecerdasan buatan hanya pemuda-pemuda di kota. Ya. Ketika kita ke desa mungkin mereka nggak paham apa itu AI gitu kan, apa itu Chat IoT, GPT. apa itu ChatGPT, mungkin mereka agak kurang ya, karena pemerataan pelatihan tentang hal ini sangat kurang ya. Anda setuju dengan hal itu ya? Pemerataan perlu dilakukan tentunya. Jadi ketika kita bicara NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas katakanlah, berarti semuanya harus dibangun kesadaran, semua warga, semua pemuda harus mendapatkan fasilitas ya, pelatihan, penyuluhan, pendampingan
baik yang sifatnya akademis maupun vokasional, itu menjadi tanggung jawab negara gitu ya, dalam hal ini. Jadi prihatin ya, di beberapa lokasi kita nggak usah bicara Indonesia Timur lah, yang jauh-jauh lah di samping Depok perbatasan seperti di Bogor Barat itu banyak juga yang nggak paham itu internet gitu ya, yang gagap gitu ya, teknologi. Iya, teknologi ya dalam artian itu. Padahal itu sekarang menjadi satu hal yang memang harus dikuasai khususnya oleh pemuda. Kaitannya dengan apa? Dengan informasi, karena dengan kemampuan mereka menyerap informasi itu akan sangat mempengaruhi kompetensi mereka. Solusinya apa menurut Anda? Pertama ya harus disiapkan ya. Pertama di samping ya ini bukan hanya bicara program tapi juga bicara anggaran memang ya. Dan itu tadi pendekatan yang saya sampaikan ya, di samping dengan human center yang melalui pendidikan ataupun juga penyuluhan pelatihan, tapi perlu dibangun juga social center ya. Kalau government center pasti itu harus ya. Kita bisa cek ya bagaimana kebijakan pemerintah dalam melakukan percepatan ya, supaya khususnya masyarakat Indonesia itu tidak gagap teknologi. Katakanlah kemarin kan ada beberapa ikhtiar ya, meskipun ada masalah ya pembangunan BTS itu ya. Itu juga saya ada sudah itikat baik kan. Minimal sudah ada itikat baik lah pemerintah gitu. Nah tinggal sekarang tentu tidak dijadikan harapan satu-satunya pemerintah. Tadi ada social center, bagaimana peran tokoh-tokoh masyarakat ya yang untuk terlibat ya di dalam merangkul ya khususnya para pemuda yang memang menjadi generasi penerus kita gitu ya. Yang tentunya tantangan ke depan akan lebih dahsyat dan itu jangan biarkan ya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu jangan kau tinggalkan generasi dalam keadaan lemah gitu ya. Nah ini menjadi catatan penting ya. Memang bukan hanya tanggung jawab negara tapi tanggung jawab tokoh masyarakat juga. Keluarga, atau bicara ya. Keluarga ya, terutama itu juga keluarga. Jadi kalau bicara aktor itu kan bukan state saja tapi non state. Nah kita ini ya keluarga ini juga non state, tokoh-tokoh masyarakat juga non state ya. Ya, sebenarnya ini seperti lingkaran setan ya. Ketika pemuda lulus kuliah, mereka juga nggak punya kerjaan kan? Ya. Karena mau kemana? Skill mereka sudah dapat, gitu kan? Pengetahuan sudah dapat, tapi lowongan pekerjaan nggak ada. Gitu. Karena betul. Makanya sisi lain ketika kita katakanlah pemerintah tidak bisa menyiapkan lapangan pekerjaan, itu tadi perlu dibangun ya kemampuan atau kompetensi kedua namanya. Kompetensi kedua yang diharapkan itu bisa mengembangkan kompetensi pertama atau bahkan akhirnya kompetensi kedua menjadi yang utama, karena kita itu kan kadang-kadang ini kaitannya bicara linearitas ya. Ada yang jurusannya A, aktivitasnya kerjanya di B, C, kalau B lebih dekat lah. Itu kayak saya itu. Oh gitu. Saya jadi wartawan kan. Oh, berarti luar biasa aku bisa memanfaatkan kompetensi yang kedua aja kan gitu. Tapi itu faktanya gitu. Kita emang dari model pendidikan kita seperti itu. Ini kaitannya juga menjadi tantangan dan sekaligus bisa dikatakan ya bukan bencana sih ya. Perlu warning juga nih masalah pendidikan akhirnya kan mengacu kepada apa sih yang sudah diajarkan kepada anak-anak kita atau pemuda-pemuda kita. Iya, sebenarnya maraknya internet ini kan menghilangkan otoritas keilmuan ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Betul. Jadi orang yang udah guru besar bisa dikalahkan sama mungkin lulusannya SMA yang dia udah mengerti teknis. Betul. Karena dari YouTube. Iya. Betul. Itu betul seperti itu ya. Betul. Jadi bahkan gini lah. Kita apalagi kalau sekarang yang aktivitas sebagai dosen gitu ya, cerita teman-teman itu ya, kalau ngajar itu juga harus betul-betul detail gitu ya, karena mahasiswa sekarang lebih jago juga cari referensi kan. Jadi apa yang kita sampaikan ketika tidak sesuai dengan referensinya diprotes itu. Nah ini juga menjadi sisi lain kritiknya bagus ya. Itu bagus juga sisi lain, tapi akhirnya menuntut kita juga generasi-generasi yang selanjutnya ya
Kalau tadi milenial, kalau kita kolonial lah ya. Kolonial. Kolonial lah. Kolot. Kolonial, bukan kolonial. Well, kan sudah kolot maksudnya. Kolonial gitu ya. Jadi sudah kolonial ini ya menuntut untuk belajar lagi kan gitu. Itulah kenapa belajar itu kan dari buayan sampai liang lahat tuh seperti itu, jangan pernah berhenti. Nah, kemudian tadi saya menyinggung pendidikan, katanya juga dengan kurikulum ya. Bagaimana mungkin kalau Mas Fadil bisa melihat Elon Musk itu kan bikin beberapa sekolah. Dia perubahan kurikulumnya tiap tahun. Jadi menyesuaikan apa keinginan siswa. Kalau kita kan diatur ya. Kita ganti kurikulumnya udah heboh kan? Udah heboh. Iya. Per 5 tahun. Ya kita udah ganti menteri kan gitu ya. Elon Musk itu setiap tahun dia ganti. Karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang memang saya rasa itu sah-sah saja dan mungkin kalau perlu dilakukan ya kalau bisa dilakukan di kita ya bagus juga. Baik, Kang Asep, kita lanjut lagi setelah di video ketiga ya, di video Siap. terakhir ya. Siap. Sahabat Mustopo tetap bersama kami.